Taujihat, bimbingan, dan nasihat kepada kita. Kemudian diteruskan representasi dari Umar, Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Nazaruddin Umar juga memberikan hal yang sama. Sesuatu yang membahagiakan kita sekalian pada Mukernas MUI yang keempat hari ini. Ada taujihat dari ulama yang itu merupakan fondasi keagamaan yang amat penting buat pegangan kita. Juga ada taujihat dan pengarahan dari Menteri Agama yang merupakan representasi daripada Umar, dan dua-duanya buat kita amat penting dalam memimpin lembaga MUI ini. Selain beliau-beliau berdua memberikan pengarahan, bimbingan, taujihat kepada kita semuanya, para pimpinan MUI baik pimpinan pusat maupun daerah, saya pikir adalah juga menjadi tantangan buat kita. Apakah selama ini Majelis Ulama Indonesia dalam mengaktualisasikan Khadimul Ummah dan Shadiqul Hukumah sudah melaksanakan seperti yang diharapkan oleh kedua beliau atau belum? Ini pertanyaan penting yang harus kita jawab. Karena apabila dua taujihat ini kita laksanakan, kita yakin seyakin-yakinnya akan memberi masolih dan kemaslahatan bagi rakyat, bagi umat, bagi bangsa dan negara. Itu kita yakin. Kalau dua sosok penting ini yang tadi sudah menyampaikan harapan-harapannya kepada kita, pasti akan memberi manfaat. Sebab memang ujung daripada perjuangan kita ini adalah bagaimana memberi masolih kepada kemaslahatan, maslahat pada umat, maslahat kepada bangsa dan negara. Tentu kita harapkan musyawarah kerja nasional yang keempat hari ini yang tadi oleh ketuanya Bapak Kiai Masduki Bergowi sudah dirancang sedemikian rupa dalam 5 langkah. Kita harapkan akan merumuskan pokok-pokok pikiran yang hasilnya akan bermuara pada bagaimana Majelis Ulama ini memberikan dedikasi khidmat dan pelayanannya kepada masyarakat serta melaksanakan Shadiqul Hukumah, pendampingan dan mitra terbaik bagi pemerintah Republik Indonesia. Realitas di lapangan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, banyak sekali sekarang ini yang harusnya menjadi tantangan kita. Bagaimana khidmah kita di dalam mengentaskan kemiskinan, sungguh sesuatu yang masih perlu kerja keras kita. BPS Indonesia
Z di Indonesia ini masih ada 22% atau 9,98 juta yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Ini tantangan ekonomi yang harus kita jawab bersama-sama. Dan insya Allah mayoritas daripada 9,9 sekian juta itu ya anak-anak muda Muslim, insya Allah. Karena bangsa kita ini mayoritas Islam. Disinilah pentingnya pelaksanaan daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang sekaligus menjadi cita-cita besar dari Presiden Prabowo Subianto yang sangat berpihak kepada kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran ekonomi umat dan ekonomi rakyat. Dan itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Al-Quranul Karim. Kaila takuna dulatan bainal aghniya. Perputaran ekonomi itu tidak boleh berputar-putar hanya di antara orang-orang kaya saja. Tidak. Ekonomi harus berpihak kepada masalih al-ammah, kepada rakyat. Dan itu berkali-kali disampaikan oleh Presiden kita. Karena itu tidak berlebihan kiranya apabila Mukernas ini nanti akan mengapresiasi dan memberi penghargaan serta dorongan terhadap pikiran Presiden kita yang benar-benar ingin menjalankan roda ekonomi negara dan bangsa ini menuju kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya muliakan, memerangi kebodohan juga masih menjadi masalah besar yang menggelayut terhadap umat dan bangsa ini. Masih banyak bangsa Indonesia yang pendidikannya di bawah standar. Sebagai negara berkembang yang menuju negara maju, pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan manusia yang berkualitas tentu menjadi penting sekali, menjadi modal penting bagi kita sekalian. Tidak berkepentingan, tidak berkelebihan maksud saya. Apabila majelis ulama di seluruh Indonesia, terutama para ulamanya, para cendekiawannya, para intelektual muslimnya, mempunyai mubalah dan kepedulian terhadap bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia muslim di Indonesia ini sebagai fondasi Indonesia untuk take off maju di masa yang akan datang. Di samping itu juga masalah-masalah yang berhubungan dengan khidmah kita di dalam bidang akidah, di bidang ubudiyah, di bidang muamalah, di bidang perbaikan karakter bangsa, di bidang al-akhlaq al-karimah. Kita lihat hari-hari ini menyedihkan sekali bahwa kemerosotan akhlak dan kemerosotan moral terjadi di mana-mana,
ketika kemajuan teknologi informasi, ketika kita masuk di dalam era digital, di mana di sana banyak manfaat yang kita dapatkan, tapi banyak juga mudarat yang kita terima, sehingga terjadi pemiskinan yang sangat hebat melalui digital itu. Apa yang namanya judi online, apa yang namanya pinjaman online, apa yang namanya narkoba dan lain-lain. Ada tantangan yang sangat besar buat kita. Itu semua terjadi karena lemahnya moralitas bangsa kita. Walaupun ditutup itu namanya akun-akun yang mengarah kepada judi online, ditindak juga oleh kepolisian dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau memang mentalnya ini sudah mental yang rusak dan kecanduan, pasti akan cari akal saja bagaimana supaya tetap bisa menikmati barang haram ini. Ini kita prihatin Bapak Ibu sekalian. Majelis Ulama harusnya berpikir tentang bagaimana menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan umat ini dari sebuah praktek-praktek yang tidak baik. Dan itu salah satu hulunya adalah karena tidak takwa kepada Allah, tidak takut kepada Tuhan. Belum lagi itu namanya korupsi, belum lagi itu namanya manipulasi. Itu semuanya akan membahayakan kepada masa depan bangsa ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yubali bi amril muslimin." Tidaklah menjadi umat saya orang-orang atau umat atau golongan yang tidak peduli dengan muskilatul ummah, dengan umurul muslimin. Mari kita baca di lapangan secara jujur. Banyak sekali hal-hal yang bisa membahayakan masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, penguatan kita dalam memberikan pelayanan kepada umat, penguatan kita dalam melakukan sinergitas dengan pemerintah menuju sebuah bangsa yang baik, masyarakat yang baik, adalah menjadi sebuah keniscayaan yang harus terus kita lakukan. Mari kita bentengi negara kita yang tercipta ini dengan pemahaman tentang dakwah yang merangkul, dakwah yang merahmati, dakwah yang tidak membuat gaduh di mana-mana. Marilah kita bentengi bangsa dan negara ini dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana Islam Wasatiyah itu menjadi brand, menjadi simbol, kata Kiai Ma'ruf tadi, bangsa Indonesia ini, sehingga tidak menjadi bangsa yang terus bertikai dengan temannya sendiri, dan itu akhirnya akan melemahkan kita sekalian. Mukernas hari ini tentu kita harapkan, seperti tadi saya katakan, akan memberikan sumbangan dan dedikasi terbaik buat tokoh-tokoh agama, ormas-ormas agama di Islam di Indonesia ini, juga kepada pemerintah. Karena hakikatnya antara agama dan kekuasaan itu bagaikan dua bersaudara. Al-Ghazali memberikan
ungkapan yang sangat indah. Apa kata beliau? Ad-dinu wal mulku tau'amani. Agama dan kekuasaan itu bagaikan dua saudara kembar. Ad-dinu aslun wal mulku kharis. Agama itu fondamen, dasar, dan kekuasaan itu penjaga. Wa mala aslahu fahuwa halik. Kekuasaan yang tidak mengindahkan agama akan hancur karena tidak ada ruhnya. Tapi sebaliknya, agama yang tidak dijaga oleh kekuasaan yang baik, fahuwa dha'i, akan tersia-sia. Jadi agar supaya kekuasaan tidak hancur karena dimurkai oleh Tuhan dan agama tidak tersia-sia, maka sinergitas antara agama dan kekuasaan adalah menjadi sesuatu yang niscaya di sebuah negara yang berketuhanan yang Maha Esa seperti Indonesia ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya muliakan, marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita juga memohon terus-menerus agar Allah Ta'ala memberikan perlindungan agar bangsa Indonesia ini selamat, bangsa Indonesia selamat di dunia wal akhirah. Ini penting sebab kita melihat sekarang ini negara-negara Muslim, negara-negara yang mayoritas Muslim dalam keadaan yang memprihatinkan. Tapi Indonesia alhamdulillah sampai sekarang kita masih stabil, masih aman, masih guyup, rukun. Ini kondisi yang merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, dan ini mesti terus kita pertahankan, kita bina. Majelis Ulama punya peran yang sangat besar di dalam menciptakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dan taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas keagamaan, tugas-tugas kebangsaan kita dengan baik atas ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.